Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Baik, ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak. Jadi saya kesini ingin bercerita terkait masalah saya akhir-akhir ini. Jadi saya itu sudah bekerja kurang lebih sekitar 3 tahun. Tetapi saya merasa kepercayaan diri saya itu sangat kurang sekali. Jadi dalam pekerjaan saya, gambaran besarnya ya Pak ini. Jadi kalau misalkan saya itu disuruh ngomong atau disuruh untuk mengeluarkan pendapat, itu rasanya susah sekali mulut saya itu untuk berbicara. Jadi ada sesuatu yang menahan saya untuk berbicara, untuk ngomong. Jadi ada perasaan takut, perasaan cemas. Jadi kalau misalkan nanti kalau saya ngomong itu orang lain berpikiran apa ya, nanti kalau saya ngomong itu orang lain setuju atau tidak ya, nanti kalau saya ngomong itu benar atau tidak ya. Nah, itu ketakutan saya yang saya alami dalam diri saya ketika saya harus disuruh untuk ngobrol atau ngomong atau berpendapat, khususnya di forum rapat meeting pekerjaan. Jadi itu cukup mengganggu perkembangan pekerjaan saya. Jadi performa saya juga di situ-situ saja. Nah, itu menjadi hal yang sangat saya takutkan saat ini. Nah, selain dalam dunia kerja, saya juga dealing di kegiatan saya sehari-hari di lingkungan sekitar saya, tempat saya tinggal, komunitas, terus juga perkumpulan warga-warga sekitar. Saya juga orangnya juga seperti itu. Jadi kalau disuruh ngomong, disuruh berpendapat dalam forum itu rasanya sangat berat sekali, seperti ada yang menahan. Pikiran-pikiran itu tidak bisa saya bendung dalam otak saya. Jadi setiap saya mau ngomong langsung secara otomatis pikiran tersebut keluar. Perasaan-perasaan cemas, takut kalau dihakimi oleh orang lain. Dan akhirnya saya berkeputusan untuk ya sudah, buat apa saya ngomong. Nanti kalau misalkan saya ngomong, saya malah merasa ada hal yang kurang baik untuk saya sampaikan. Takutnya seperti itu. Dan lingkungan terdekat saya pun, seperti teman-teman saya itu juga kurang mensupport. Dari keluarga pun juga seperti itu. Jadi kurang ada dukungan dalam lingkungan sekitar saya yang semakin membuat saya merasa saya itu sendiri. Kok saya itu seperti ini ya, sangat takut, cemas, tidak berkembang. Itu yang membuat saya itu terganggu dan takut juga nanti kedepannya saya akan jadi orang yang seperti apa jika saya itu takut secara terus menerus. Nah, ini pun saya juga membutuhkan energi yang banyak untuk saya dapat bercerita seperti ini dengan Bapak. Saya memberanikan diri, saya menyiapkan waktu kurang lebih seminggu kemarin untuk hanya datang ke sini, hanya untuk bercerita. Jadi ini cukup menguras energi saya juga untuk saya bercerita. Kepercayaan diri saya yang sangat kurang, atau ada permasalahan apa yang ada dalam diri saya, atau memang karakter saya yang seperti itu, saya kurang tahu. Nah, kata itu di sini saya ingin sedikit membuka diri dengan tenaga ahli yang dengan harapan saya bisa terbantu nantinya dalam permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu Bapak, yang saat ini sedang saya alami. Saya mohon bantuannya untuk saya bisa dibimbing ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Angga. Saya sangat menghargai Bapak sudah mampu untuk mengendalikan perasaan yang tidak nyaman Bapak untuk datang untuk konsultasi ke sini.
merasa tidak percaya diri. Bapak merasa tidak didengar, tidak direspon oleh sosial, sehingga Bapak menarik diri. Baik, permasalahan itu terjadi mungkin karena adanya faktor di mana dalam interaksi sosial Bapak mungkin yang minim atau kurang, ya. Saya juga tidak katakan seperti itu, tapi saya sangat mensupport Bapak bisa memberanikan diri datang ke sini. Itu pun butuh perjuangan yang luar biasa. Ini sudah luar biasa. Berarti mulai hari ini Bapak ini sudah mulai untuk mengeluarkan dari segi rasa takut, rasa cemas, dan juga rasa tidak dianggap oleh sosialnya tadi. Nah, dengan adanya konseling konsultasi awal ini, mungkin kita nanti bisa bersama-sama bagaimana nanti lebih bisa mengembangkan rasa percaya diri Bapak, sehingga yang selama ini mengganggu dan menjadi pemikiran yang negatif dalam diri Bapak nanti bisa terselesaikan dengan baik. Kita bersama-sama, kita bareng-bareng, nanti Bapak mengikuti travel